Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Rahmainun Sabila dengan NIM 235005171. Saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia pada periode 30 Desember 2020 dan 2021. Baik, di sini ada aset lancar yang menjelaskan bahwa aset yang diharapkan dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun, yang dimana pada 30 Desember 2021 total aset lancar yayasan terdapat 27.024.024.972 rupiah, meningkat dari 22.251.145.437 rupiah pada 30 Desember 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada kas dan setara kas serta biaya bayar di muka. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aset yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Nih, pada terakhir periode 30 Desember 2021, total aset tidak lancar yayasan adalah 15.888.128.525 rupiah. 7.617.141.164 rupiah pada 30 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan aset kelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan terus mengembangkan asetnya untuk mendukung kegiatan operasional dan program-programnya. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka pendek, yang merupakan kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pada 30 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek yayasan adalah 26.241.973.193 rupiah, meningkat dari 14.039.729.401 rupiah pada 30 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain. Meskipun liabilitas jangka pendek meningkat, yayasan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhinya. Lalu selanjutnya ada perhitungan dari rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu mengukur kemampuan yayasan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas itu terbagi 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Di sini kita lihat bahwa ada rasio lancar atau current ratio pada 30 Desember 2021 adalah 103,65%, yang artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 1,4 aset lancar. Rasio ini menurun dari 150,97% pada 30 Desember 2020. Lalu ada quick ratio. Pada 30 Desember 2021 adalah 103,23%, yang artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 103 aset lancar tanpa perhitungan persediaan. Rasio ini menurun dari 150,37% pada 30 Desember 2020. Lalu selanjutnya ada cash ratio. Pada 30 Desember 2021 adalah 88,71%. Artinya setiap satu utang lancar dijamin 0,89 cash dan setara cash
Rasio ini menurun dari 126,06% pada 30 Desember 2020. Penurunan rasio likuiditas ini menunjukkan bahwa likuiditas yayasan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam kondisi yang baik. Yang selanjutnya ada neraca common size pada Yayasan Rumah Zakat dengan perhitungan aset dibagi jumlah aset lalu dikalikan 100. Dengan perhitungan tersebut menghasilkan yaitu kas dan setara kas menurun, deposito berjangka tidak ada, piutang menurun, persediaan menurun, uang muka menurun, biaya dibayar di muka meningkat, pendapatan yang masih harus diterima tidak ada, lalu jumlah aset lancar menurun. Selanjutnya, aset tidak lancar, uang jaminan menurun, aset tetap bersih meningkat, aset kelolaan bersih menurun, aset lain-lain tidak ada, dengan jumlah aset tidak lancar meningkat. Lalu selanjutnya ada liabilitas dan saldo dana. Liabilitas jangka pendek pada utang pajak meningkat, beban akrual menurun, utang lain-lain meningkat, dan jumlah liabilitas jangka pendek meningkat. Liabilitas jangka panjang, liabilitas imbalan pasca kerja meningkat, jumlah liabilitas jangka panjang meningkat. Selanjutnya jumlah liabilitas itu meningkat. Selanjutnya ada saldo dana, dana zakat menurun, dana infak atau sedekah tidak terikat meningkat, dana infak atau sedekah terikat menurun, dana amil menurun, dana kebijakan menurun, lalu jumlah saldo dana menurun, dan jumlah saldo liabilitas dan saldo dana stabil. Selanjutnya, neraca indeks pada perusahaan non-profit, yaitu Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Pada tahun sebelumnya, keseluruhan penghasilan 100%. Cara perhitungan pada tahun sekarang yaitu membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang dikali 100, sehingga mendapatkan analisis kas dan setara kas meningkat, deposito menurun, piutang menurun, persediaan meningkat, uang muka menurun, biaya dibayar di muka meningkat, pendapatan yang masih harus diterima meningkat, jumlah aset lancar meningkat, uang jaminan menurun, aset tetap meningkat, aset kelola meningkat, aset lain meningkat, jumlah aset tidak lancar meningkat, jumlah aset meningkat, uang pajak meningkat, beban aktual meningkat, utang lain-lain meningkat, jumlah liabilitas jangka pendek meningkat, liabilitas imbalan pasca kerja meningkat, jumlah liabilitas jangka panjang meningkat, jumlah liabilitas meningkat. Aset lancar pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Pada 31 Desember 2020, total aset lancar perusahaan adalah Rp3.200.854, menurun dari Rp4.017.659 pada 31 Desember 2019, menurun terbesar terjadi pada persediaan dari kas dan setara kas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami penurunan penjualan atau pengelolaan kas yang lebih hati-hati di tahun 2020. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar pada 31 Desember 2020. Total aset tidak lancar perusahaan adalah Rp2.084.364, meningkat dari Rp1.632.194 pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan aset hak guna. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap dan aset hak guna untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Lalu ada liabilitas jangka pendek. Pada 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek perusahaan Ramayana yaitu Rp925.638, menurun dari Rp1.135.638 pada 30 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kewajiban jangka pendeknya. Lalu selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio lancar pada
31 Desember 2020 adalah 3,46, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 3,46 aset lancar rasio. Rasio ini sedikit menurun dari 3,54 pada 31 Desember 2019. Rasio cepat atau quick ratio pada 31 Desember 2020 adalah 2,92. Artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 2,92 aset lancar tanpa perhitungan persediaan. Rasio ini juga sedikit menurun dari 2,84 pada 31 Desember 2019. Yaitu rasio cepat, ratio cash atau cash ratio pada 31 Desember 2020 adalah 1,68, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 1,68 kas dan setara kas. Rasio ini menurun dari 1,894 pada 31 Desember 2019. Penurunan rasio likuiditas menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan Ramayana sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih ada dalam kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, ada perhitungan rasio solvabilitas dari PT Ramayana Lestari Sentosa pada tahun 2019, yaitu total debt to total asset ratio, yang dimana perhitungannya total debt dibagi total aset dikali 100 yang menghasilkan 0,262113167 menjadi 26,21%. Selanjutnya total debt to equity ratio, yang dimana perhitungan total debt dibagi equity dikalikan 100% menjadi 0,355221363 menjadi 35,52%. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio, di mana perhitungan long term debt dibagi equity dikali 100 menghasilkan 0,082816214 menjadi 8,28%. Selanjutnya ada perhitungan pada tahun 2020, yang dimana total debt to total asset ratio menghasilkan 0,29296387774 menjadi 29,64%. Lalu total debt to equity ratio menghasilkan 0,421237385 menjadi 42,12%. Lalu selanjutnya ada long term debt to equity ratio, yang dimana long term debt dibagi equity dikali 100 menghasilkan 0,172320546 menjadi 17,23%. Selanjutnya, rasio aktivitas. Yang pertama, receivable turnover, sama dengan net credit on sales yang didapatkan dari piutang usaha tahun ini, dibagi average receivable yang didapatkan dari penjumlahan keseluruhan piutang 2020 dan 2019 yang dibagi dua. Dengan demikian, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 0,19 kali. Yang kedua, average collection period. Average receivable dikali 360 atau 1 tahun dibagi net credit on sales. Dengan demikian, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 1902,46 kali. Ketiga, inventory turnover, sama dengan cost of goods sold yang didapatkan dari beban pokok penjualan barang tahun ini, dibagi average inventory didapatkan dari penjumlahan keseluruhan persediaan tahun 2020 dan 2019 yang dibagi dua. Dengan demikian, persediaan selama setahun berputar sebanyak 2,25 kali. Dan yang keempat, average days inventory, sama dengan average inventory kali 360 dibagi cost of goods sold. Dengan demikian, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 159,43 hari sebelum dijual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kalisa Raksa Putri dengan NIM 23500911170. Di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di bagian Working Capital Turnover, Total Asset Turnover, and Fixed Asset Turnover. Dimulai dari Working Capital Turnover, rumusnya yaitu Net Sales dibagi Current Asset dikurangi Current Liabilities. Di tahun 2019, net sales-nya itu senilai 5.596 sekian. Dibagi pengurangan dari current asset and current liabilities yaitu 2.882 sekian. Hasilnya 1,94. Begitupun di 2020 sama. Kemudian selanjutnya ada total asset turnover. Rumusnya net sales dibagi total assets. Di tahun 2019 senilai sekian dibagi total asetnya sekian, hasilnya 0,99. Begitupun pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga ada fixed asset turnover. Rumusnya net sales dibagi fixed asset. Di tahun 2019 senilai sekian dibagi sekian, hasilnya 5,05. Begitupun di tahun 2020. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mario Caleb dengan NIM 23500091175 akan menjelaskan dari rasio probabilitas. Di sini ada rasio probabilitas untuk tahun 2019 dengan gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100. Di sini dari datanya ada yang udah diketemukan 2.049.4081 dibagi 5.596.398, hasilnya 0,45. Selanjutnya juga dari operasi profit margin, datanya dari EBIT dibagi penjualan dikali 100%, yang ditemukan dari di sini datanya adalah 51.552 dibagi 5.596.398 dengan hasil 0,10. Dan net profit margin atau EAT dibagi penjualan dengan rumusnya itu dikali 100. Data ditemukannya 647.898 dibagi penjualannya 5.596.398 dengan hasil dibagi dan dikali 100 dapat ditemukan jawabannya 0,12. Dari ROE juga sama untuk pengerjaannya, dan ROE juga untuk di sini dibagi modal sendirinya dapat dari 647.898 dibagi 4.168.930 dengan hasilnya 0,16. Maka dapat disimpulkan dari sudah saya tertera di sini. Dengan demikian setiap RP1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,45 untuk yang gross profit margin, untuk yang B 0,10, untuk yang C atau net profit margin 0,12, untuk yang ROA 0,10, untuk ROI 0,12, dan untuk ROE 0,16. Selanjutnya untuk data rasio probabilitas PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Untuk gross profit margin nya hampir sama dengan yang rasio probabilitasnya yang 2019. Hanya saja data yang ditemukan di sini berbeda. Untuk yang gross profit margin 1.077.589 dibagi 2.005.279.951 dengan hasil yang telah dibagi dan dikali 100-nya 0,43. Sampai operation profit margin-nya juga ditemukan 0,10, net profit margin-nya 0,05, untuk ROA-nya 0,23, untuk ROI-nya 0,26, dan ROI-nya 0,17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kalisa Raksa Putri dengan NIM 23500911170. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan Common Size PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Keterangannya, ada aset. Di sini aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas juga ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Nah, cara pengerjaannya sendiri yaitu ingat kepada
teori neraca pada posisi aktiva atau pasiva. Artinya, membandingkan unsur-unsur aktiva atau pasiva dengan total aktiva atau pasiva itu sendiri. Seperti, misal di sini ada total aset lancar. Pada 2019, total aset lancarnya 4.017.659 sekian. Pada 2020, 3.285.400. Nah, dibagi dengan unsurnya itu sendiri seperti pada kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, investasi jangka pendek, dan lainnya. Jadi dari total itu dibagi kepada unsurnya itu sendiri, kemudian dikalikan 100. Dan hasilnya menggunakan persenan. Kemudian kita harus mengerjakannya dengan teliti karena nanti totalnya pun harus 100%. Kalau tidak 100% berarti itu ada kesalahan. Dan kemudian cara membulatkan persenannya itu jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas, jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Begitupun pada liabilitas dan ekuitas. Setiap totalnya dibagi dengan unsurnya itu sendiri, kemudian dikalikan 100. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan laba rugi common size dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Pertama, penjualan bersih. Karena dibandingkan dengan penjualan, maka penjualan menghasilkan 100%. Contoh cara perhitungannya yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan contoh pendapatan bersih dikali 100. Demikian menghasilkan 55,43% pada 2019 dan 57,37% pada tahun 2020. Analisis mengalami peningkatan, begitu juga seterusnya. Membandingkan dengan total pendapatan, sehingga analisis dari perhitungan, beban pokok penjualan meningkat, laba bruto menurun, beban penjualan menurun, beban umum dan administrasi meningkat, pendapatan lainnya meningkat, beban lainnya meningkat, jumlah beban usaha meningkat, laba rugi usaha menurun, pendapatan keuangan meningkat, biaya keuangan meningkat, pajak atas pendapatan keuangan meningkat, jumlah pendapatan bersih meningkat, laba sebelum pajak penghasilan menurun, manfaat beban pajak penghasilan meningkat, dan laba tahun berjalan menurun. Selanjutnya ada neraca indeks pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada tahun 2019 dan 2020, di mana tahun 2019 sebagai tahun dasar dengan perhitungan jumlah pada tahun 2019 dibagikan tahun 2020 lalu dikali 100. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kas dan setara kas meningkat, deposito berjangka menurun, lalu piutang usaha pihak ketiga meningkat, lain-lain neto seperti pihak berelasi menurun, pihak ketiga menurun, investasi jangka pendek meningkat, persediaan neto meningkat, biaya dibayar di muka neto meningkat, pajak pertambahan nilai dibayar di muka neto menurun, uang muka meningkat, lalu bagian lancar sewa jangka panjang dibayar di muka meningkat. Total aset lancar meningkat. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tetap neto meningkat, uang muka pembelian aset tetap meningkat, aset hak guna neto meningkat. Sewa jangka panjang dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar dan penurunan nilai neto menurun, uang jaminan neto meningkat, aset pajak tangguhan neto menurun, aset tak berwujud neto meningkat, taksiran pengembalian pajak meningkat, aset tidak lancar lainnya menurun, total aset tidak lancar menurun, lalu seluruh total aset ialah meningkat. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek pada utang pihak ketiga, usaha meningkat, lain-lain meningkat, utang pajak meningkat, beban akrual meningkat. Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, liabilitas sewa menurun, total liabilitas jangka pendek meningkat. Liabilitas jangka panjang, liabilitas imbalan kerja karyawan meningkat, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, liabilitas sewa menurun, total liabilitas jangka panjang menurun. Lalu pada ekuitas, modal saham nilai nominal Rp50.000 per saham atau rupiah penuh. Modal dasar 28
miliar saham modal ditempatkan dan disetor penuh, 7 miliar 96 juta saham stabil, tambahan modal disetor neto meningkat, tambahan modal saham treasury 353.515.600.000 saham dan 353.181.100 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 meningkat, saldo laba telah ditentukan penggunanya stabil, belum ditentukan penggunanya meningkat, rugi komprehensif lainnya neto meningkat, total ekuitas meningkat, dan total liabilitas serta ekuitas meningkat. Selanjutnya untuk laporan laba rugi indeks di sini ada data yang terdirinya udah ada dari 2019 dan 2020. Selanjutnya untuk 2019-nya di 100%-kan semua karena ingin membandingkan hasil dari untuk mengetahui data kenaikan atau tidaknya. Nah, langkahnya itu dengan cara 2019 dibagi 2020, maka hasilnya jadi segini 2,22 sampai seterusnya